Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Indonesia dengan lebih dari 99.000 km garis pantai memiliki keunggulan geografi yang luar biasa. Namun, di balik panjangnya garis pantai ini terdapat tantangan besar. Seiring ketegangan yang meningkat di Indo-Pasifik, sebuah pertanyaan penting muncul. Jika musuh datang dari laut, seberapa siap Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut? Selamat datang di Update Militer. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap rahasia kekuatan pertahanan pantai Indonesia. Dari pasukan marinir, teknologi terbaru, hingga rencana pengadaan rudal yang menjadi harapan. Arsitektur pertahanan pantai, marinir, artileri, dan mimpi rudal pantai. Pertahanan pantai Indonesia ibarat arsitektur pertahanan berlapis yang didesain untuk menghadang invasi dari laut. Di garis terdepan, Korps Marinir TNI Angkatan Laut berdiri kokoh, pasukan amfibi yang dilatih untuk melindungi setiap inci pantai Indonesia. Mereka membawa senjata berat seperti KH-179 dan M198 howitzer yang bisa menembakkan proyektil dengan jangkauan lebih dari 30 km, menghujam titik-titik vital musuh. Tetapi masih ada kekurangan besar yang harus diatasi. Indonesia belum memiliki rudal pantai aktif yang siap pakai. Padahal opsi seperti P-800 Yakhon dari Rusia atau bahkan BrahMos dari India bisa memberikan daya hancur yang sangat besar. Tapi meski begitu, TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam. Mereka mulai melirik NSM, Naval Strike Missile, yang dipandang sebagai solusi jitu dalam menghadapi ancaman dari laut. Dan meskipun rudal pantai ini belum ada di tangan kita, artileri tetap menjadi andalan. Namun, jika kita ingin meningkatkan efektivitas pertahanan, rudal jarak jauh tetap menjadi prioritas utama. Mata di cakrawala, radar, drone, dan medan alam yang berbicara. Keberhasilan dalam menghadapi ancaman laut sangat bergantung pada deteksi dini, dan Indonesia tidak kekurangan kemampuan untuk itu. TNI Angkatan Laut menggunakan teknologi radar canggih seperti Weibel Radar dan radar buatan dalam negeri dari PT LAN. Jaringan ini terhubung dengan pos-pos pantau yang tersebar di pulau-pulau strategis Indonesia. Tapi yang paling revolusioner adalah penggunaan drone MEL, Medium Altitude Long Endurance, seperti CH-4 dan ANKA. Drone ini mampu terbang selama lebih dari 24 jam, memberikan pemandangan mata digital yang sangat penting di atas lautan. Sementara itu, medan geografi Indonesia memberi keuntungan strategis. Karang tajam, tebing tinggi, dan arus laut yang sulit diprediksi menciptakan benteng alami yang membuat pendaratan besar dari musuh menjadi jauh lebih sulit. Dengan radar yang merata dan sistem deteksi yang mutakhir, Indonesia memiliki kekuatan untuk mengetahui setiap gerakan musuh, bahkan sebelum mereka mendekat. Celah yang terbentang, timur yang rawan, dan modernisasi yang tertunda. Tetapi ada satu masalah yang tak boleh kita abaikan. Wilayah timur Indonesia masih menjadi titik rawan. Di sini, pantai selatan Papua, Maluku Tenggara, dan Kupang seringkali tidak dilengkapi dengan sistem pertahanan yang memadai. Ketidakmerataan dalam distribusi radar dan pasukan membuat beberapa titik rentan terhadap infiltrasi musuh. Tanpa pengawasan radar yang kontinu dan pos pantau yang kokoh, serangan mendadak bisa terjadi di mana saja. Indonesia harus segera memperkuat wilayah-wilayah ini dengan pos militer permanen, radar yang lebih banyak, dan drone pengintai di setiap sudut. Dalam perang modern, siapa yang melihat lebih dulu akan menang, dan wilayah timur harus jadi prioritas utama. Strategi asimetris TNI melawan yang lebih kuat dengan cara yang berbeda. Dalam peperangan modern, kemenangan tidak selalu berpihak pada mereka yang lebih besar, tapi pada mereka yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih adaptif. Indonesia memahami hal ini. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas dan luas wilayah yang sangat besar,
TNI mengembangkan apa yang disebut sebagai strategi pertahanan asimetris. Bukan tentang mengimbangi musuh satu lawan satu, tapi bagaimana menguras tenaga mereka, memperlambat gerak mereka, dan menghancurkan niat mereka bahkan sebelum mereka mendarat. Strategi ini berfokus pada mobilitas, kejutan, dan penyergapan. Pertama, kita bicara soal kapal cepat rudal, KCR. Kapal ini kecil, lincah, tapi mematikan. Dipersenjatai rudal seperti C-705 atau Exocet, KCR bisa muncul dari balik pulau-pulau kecil, meluncurkan serangan mendadak lalu menghilang secepat kilat. Kedua, artileri pantai mobile. Unit-unit artileri TNI seperti KH-179 dan M198 diposisikan bukan untuk bertahan statis, tapi untuk bergerak cepat menyerang, lalu berpindah sebelum terdeteksi oleh satelit atau drone musuh. Ketiga, ada pasukan elite Taifib dan Kopaska, operator amfibi yang bisa menyusup lewat laut, menyabotase kapal logistik, radar pantai musuh, bahkan melakukan pembunuhan strategis jika dibutuhkan. Operasi mereka senyap, presisi, dan ditujukan bukan untuk bertahan, tapi untuk mengacaukan. Karena dalam strategi asimetris, menghentikan musuh bukan berarti melawan mereka di garis depan, tapi menghilangkan kemampuan mereka untuk bergerak, berkomunikasi, dan menyerang. Di balik strategi ini ada semangat klasik Nusantara, bukan menghadang ombak besar dengan tembok tinggi, tapi mengubah aliran ombak itu sendiri. Strategi ini bukanlah simbol kelemahan, tapi cerminan kecerdasan militer bangsa yang belajar dari sejarah, dari geografisnya sendiri, dan dari tantangan yang dihadapi. Pertahanan pantai Indonesia hari ini bukanlah tembok baja yang sempurna, tapi ia sedang tumbuh, sedang dibangun dari semangat, dari strategi, dan dari visi jangka panjang. Kita memiliki pondasi yang kuat, korps marinir yang terlatih keras, jaringan radar yang mulai meluas, dan kekuatan geografi yang secara alami memihak kepada kita. Tapi dunia terus berubah, teknologi bergerak cepat, dan ancaman tak lagi datang hanya dari kapal induk atau kapal perang besar, melainkan juga dari rudal jarak jauh, drone siluman, bahkan serangan elektronik yang nyaris tak terlihat. Artinya, pertahanan kita pun harus ikut bertransformasi. Kita butuh lebih dari sekadar jumlah pasukan. Kita butuh sistem senjata yang saling terhubung. Kita butuh rudal pantai berjangkauan jauh, komando yang adaptif, dan kecerdasan buatan untuk membaca pola serangan lawan lebih dini. Kita butuh aliansi, butuh produksi dalam negeri yang mandiri. Dan yang paling penting, kita butuh kesadaran kolektif bahwa laut bukan hanya pemisah pulau, tapi medan tempur masa depan. Ketika semua itu terwujud, maka setiap inci pantai Indonesia bukan hanya akan dijaga, tapi akan menjadi zona kematian bagi siapapun yang berani mendekat tanpa izin. Kini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Jika Anda menjadi Panglima TNI hari ini, langkah strategis apa yang akan Anda ambil untuk memperkuat pertahanan pantai kita? Tulis di kolom komentar dan mari diskusi bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten eksklusif dari update militer. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari kami. Salam update militer untuk Indonesia yang kuat, cerdas, dan siap menghadapi badai.